Terima kasih, bukan Wijaya. Yang dikirim RPS yang RPS, RPP yang ini berapa? RPR, RPP atau modul? RPP Pak, RPP ya. Mata pelajaran apa? itu mata pelajaran dunia untuk satu semester. Mata pelajaran dinia, spesifiknya mata pelajaran apa? Akidah dan akhlak. Akidah akhlak. Ini berlaku di level tingkat pendidikan apa? SD Pak, itu untuk kelas Nah, 3. SD kelas 3. suaranya agak kurang kencang nih, punten Bu Ibu. Di tingkat pendidikan apa? SD Kelas kelas berapa? SD kelas 3 Pak. SMP kelas 3 ya. SMP berarti kelas 9 ya. Betul ya? Ah, ah. Kemudian medianya di situ apa yang digunakan media pembelajarannya? Kalau untuk media kita di sini ada proyektor juga Pak. Mm-mm. Suaranya agak kurang jelas. Siapa Fitri? Lanjut. Untuk media kita menggunakan proyektor atau Mm-mm. Pak, ada suara Pak. Di SMP-nya ini SMP IT atau SMP swasta, SMP negeri atau SMP biasa? Ini SD TK Pak, Sekolah Dasar Tahfidz Oh, Quran, SD. SD TK kelas kelas 3. kelas 3 ya. Oke. Materinya apa? Materinya kemarin itu ilmiah itu ada lupa saya lupa juga Pak. Soalnya bukan di pelajaran saya itu Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau di desain pembelajaran sebenarnya pertanyaan pertama itu sebenarnya tujuan, ya. Jadi tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajarannya apa tuh? Jadi setelah tujuan pembelajaran, kemudian nanti yang kemana kita yang sudah belajar tentang identifikasi dari desain pembelajaran, tujuan pembelajarannya, kemudian nanti ada keadaan apa dari peserta didiknya, ya kemudian nanti media yang digunakan, metode yang digunakan. Oh, evaluasi tadi belum ya, kita belum bicara tentang evaluasinya, termasuk juga pengembangan berikutnya. Oke, jadi materinya apa Bu Kanti Wijaya? Mm-mm. Agak kurang bagus kayaknya ya, apa jaringannya ya. Iya maaf ya Pak. Putus Iya, Bu Pak. Kanti Wijaya tinggalnya di mana boleh tahu? Di ini Pak, pengasinan. Oh, Pengasinan deket Depok situ kan kota ya. Iya, tapi mungkin karena di dalam ruangan ya Pak, jadi suaranya agak putus-putus. Oh, iya 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 iya, nggak apa-apa. Tadi apa materinya apa Ibu yang diajarkan di RPP-nya itu? Mm-mm. Yang kemarin saya kirim itu Pak ada yang Birrul Walidain untuk eh, topiknya ya. Oke, Birrul Terus Walidain. Kemudian ada tujuan ada pembelajarannya apa? adab untuk tujuannya itu untuk tujuan pembelajaran itu kita dapat mengetahui pengertian dan cara menerapkannya Pak. Oke, jadi pengertian dan cara menerapkan teori lah ya, dan menerapkannya ya. Oke, kemudian Teori. media yang digunakan apa dalam pembelajaran? Itu ada spidol, papan tulis, buku catatan, atau proyektor jika yang disampaikan itu berupa video atau PPT, Pak. PPT atau video ya. Video biasa video dari mana diambilnya atau video tentang apa? Biasanya kalau untuk video-video kita bisa ambil di YouTube atau di media yang sudah ada di buku-buku gitu, Pak. Oke, dari media ya. Kemudian metode pembelajarannya biasanya cara belajarnya kayak gimana? Mengajarnya guru itu kepada siswa-siswanya. Proses pembelajaran seperti apa? Kalau kami di sini Pak pakai ini ALISI, Active Learning dan Islamic Character Integrated.
Jadi Oke, bagus. Active kita learning. Kayak gimana tuh active learningnya? jadi pendekatan belajarnya itu melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajarannya, Pak. Oke, bagus sekali. Saya Jadi, suka. Kayak gimana? jadi, Active learningnya yang dalam prakteknya untuk yang tadi pembelajaran akidah akhlak tadi ya, berarti ya. jadi misalnya Kayak tadi gimana itu kan tuh? ada Active learningnya kayak gimana yang dilakukan? materinya, materinya di situ kan tentang adab misalnya ya, Pak. Mhm. Nah, jadi di situ kita ada eh, tanya jawab atau diskusi, semacam diskusi. Jadi siswa itu enggak cuma mendengarkan sepihak dari guru gitu, tapi guru juga eh, me- apa, memotivasi siswa untuk mengungkapkan pendapatnya gitu Pak. Misalnya memberi contoh-contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, adab yang baik itu seperti apa. Nanti siswa yang mengungkapkan ke depan teman-teman gitu Pak. Model diskusinya kayak gimana, Bu? Biar menstimulus daya nalar siswa. Model diskusi seperti Nah, apa yang biasa dilakukan? kalau diskusi itu biasanya kita eh, bisa berkelompok atau individu ya untuk materi-materi yang sederhana itu biasanya kita individu karena kan di sini masih SD ya jadi paling guru itu memancing gitu misalnya untuk adab di rumah biru walidain gitu kan itu hubungannya dengan Guru itu orang biasa tua. mancing apa nih? Misalnya eh, memberikan contoh eh, kejadian misalnya ada seorang anak yang membentak ibunya gitu nah kira-kira itu termasuk ke dalam kategori seperti apa gitu jadi ntar siswanya itu menjelaskan ada yang Mm-mm. berpendapat apakah itu baik atau tidak, apakah patut untuk ditiru atau tidak gitu Pak. Hmm. Jadi iya, bukan mancing keributan ya. Bercanda. Iya Pak, bantuan Mancing jadi pendidikan Pak. memancing ini ya siswa itu agar ini ya, agar mau bertanya. Kayak aktif Maksudnya tuh gitu mereka Pak. maksudnya itu bukan hanya guru yang bertanya atau siswa yang bertanya, tapi mungkin siswa lain itu bisa menjawab gitu kan, atau mungkin juga bentuknya kayak apa ya anak kecil kan namanya juga anak SD gitu kan ya. Mereka gimana tuh untuk menstimulus mereka, memotivasi mereka agar mau bertanya misalnya kan belum tentu mereka pada mau tanya juga kayak gimana strateginya. Hmm. Kalau itu sih biasanya kita eh, apa biasanya video misalkan kita video itu eh, seperti kegiatan di rumah gitu komunikasi dengan orang tua misalnya ada perkataan tidak baik atau ada perkataan yang tidak baik nanti mereka itu pasti kan kalau untuk melihat video atau kejadian langsung itu biasanya mereka lebih Mm-mm. tertarik untuk berpendapat gitu Pak jadi enggak seperti itu gitu nggak boleh seperti itu jadi mereka itu untuk mengeluarkan pendapat tuh lebih lebih apa ya bersemangat gitu Pak karena ngelihat seperti itu mungkin mereka juga gemas jangan nggak boleh nanti ibunya kasihan gitu atau ayahnya kasihan gitu jadi itu lebih memacu aja sih Pak kalau untuk diberikan contoh kejadian-kejadian gitu. Suka ini nggak bawain apa namanya untuk misalnya tadi materi tentang birrul walidain membawakan kisah-kisah misalnya malin kundang atau mungkin orang yang durhaka anak durhaka jadi ikan pari gitu pernah nggak? Bisa sih Pak tapi nggak ke arah situ sih biasanya kita lebih ke arah yang lebih positif misalnya kisah Wais al-Qarni yang menggendong ibunya eh, apa untuk ke Mekah gitu Pak. Jadi itu seperti bentuk bakti gitu. Jadi bisa memperlihatkan yang positif-positif gitu. Jadi nggak pakai itu ya istilahnya itu nggak pakai yang mungkin kayak legenda atau mungkin yang apa hoax gitu yang belum tentu benar gitu ya itu Belum, Pak. Ya karena disampaikan gitu kita ya. takut, takut Kan tadi juga ada Islamic mereka. karakter kan ya. Iya betul. Jadi kita cari yang Hmm. benar-benar kisahnya itu memang ada di Al-Quran atau di yang udah ada kebenarannya gitu Pak. Oh Yang iya udah betul terbukti betul. kebenarannya. Iyalah harus begitu setuju gitu ya. Terus Iya. eh, berarti apa sih sebenarnya kelebihan pembelajaran yang ada di SDTK itu dengan di SD lain apa kelebihannya? Kalau untuk kelebihan sendiri sih, setiap sekolah pasti punya kelebihan masing-masing ya Pak. Cuma kalau untuk Iya. di sini, kalau untuk dalam bentuk mapel umum pun kita selalu mengintegrasikan ke dalam Islam gitu Pak, ke dalam
Islami. Jadi semua dikaitkan dengan Islamik gitu Pak. Mau pelajaran Jadi dunia ada ini ya, ada integrasi ya. ya, atau pelajaran umum seperti sosial, sains atau matematika, semua itu kita kaitkan dengan eh, pelajaran-pelajaran yang Islami seperti dikaitkan dengan ayat-ayat atau hadis. Oke, kalau umpamanya ininya tadi RPP-nya itu ngikuti style mana nih? Model dari mana? Atau buat sendiri? Kita sendiri Pak, kalau untuk ini kan sudah mengacu ke kurikulum Merdeka, jadi alhamdulillah udah lebih bebas ya Pak dibanding dengan kurikulum 13 yang sebelumnya itu mengacu ke kedinasan. Jadi sekolah swasta seperti kami yang Islami yang khusus gitu jadi agak ribet. Tapi untuk kurikulum Merdeka ini alhamdulillah jadi semuanya sudah sesuai dengan kurikulum di sekolah gitu Pak. Oke ya. Jadi tadi apa namanya kalau ininya kekurangannya tadi dari sisi oke sebagai sudah cukup bos ada integrasi, ada apa Islamic character building, ada active learning gitu kan ya. Nah, usulan, ide, gagasan, pengembangan inovasi dari pembelajaran yang sudah ada kira-kira seperti apa? Bukan Wijaya, silakan. Kalau untuk tujuan itu sih lebih ke waktu ya Pak. Jadi untuk Hmm? yang waktu itu kita kita terbatas Pak. Kayak jadinya Hmm. itu kan pertemuannya juga nggak sering ya. Ini kita lebih menekankan ke taktis. Jadi pagi pagi sampai jam 9 itu terisi dengan pembelajaran taktis. Nah untuk semacam dunia itu pertemuannya paling satu minggu itu satu kali. Ya, oke, terima kasih Bu Kanti Wijaya, luar biasa ya. Jadi nanti kayaknya tadi bisa dikembangkan, kemudian tadi analisis dari masing-masing RPP-nya atau desain pembelajarannya gitu ya. Jadi agar nantinya itu memang bisa diperbaiki, ada pengembangan, ada inovasinya. Saya rasa tadi untuk apa? Untuk UASnya juga nanti dari pakai active learning dengan Islamic character building itu juga sebenarnya cukup bagus ya. Itu juga sebenarnya bagian dari pengembangan dan inovasi pembelajaran. Kalau desain pembelajarannya nanti kita lihat ya. Nah, di RPP-nya apakah sudah bagus ya atau mungkin ada beberapa perbaikan-perbaikan ya yang nantinya untuk ya agar lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Hamdan Hussein lagi ini ya persiapan rapat ya. Baik, waktu kita juga sudah 43 ya, tadi 45 lah ya. Terima kasih banyak. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan nih, ada yang belum paham silahkan atau mungkin ada mau komentar ya.